Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala karunia yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami mau sadar bahwa kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bahkan bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi semuanya itu karena Tuhan Yesus baik dan bahkan selama-lamanya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ini angkat suara kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh Engkau Allah yang besar buat kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Pagi ini Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Berkati kami, umat-Mu yang sudah ada di tempat ini. Dengan karya Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita masuk di bulan Oktober,
Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, ada satu kerinduan yang ada di hati Bapa kita di surga untuk Anda dan saya, yaitu kita mengalami hidup yang berkemenangan. Amin. Dan saya pikir saudara sudah banyak dituntun oleh firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan bukan berarti hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang walaupun menghadapi masalah kita bisa menang terhadap masalah-masalah yang hadir dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu saya menganggap saudara sudah dewasa secara rohani, tapi pagi ini izinkan kita kembali ke satu dasar, satu perintah penting, satu langkah awal, sebuah landasan bagaimana kita supaya bisa mengalami hidup berkemenangan. Kadang-kadang karena begitu sederhananya perintah itu, kita abai, kita lupa, dan kita nggak hiraukan. Kita lebih melihat hal-hal yang lebih kelihatannya lebih spektakuler ya. Tapi sebetulnya ini adalah langkah penting. Mari kita melihat dari Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25, saya lupa memberikan naskah ayatnya ya, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Bisa ditampilkan? Oke. Nah. Bunyinya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada satu hal yang sederhana, tapi seringkali kita abai. Yesus berkata, jangan khawatir. Coba katakan sebelah kiri kananmu, jangan khawatir. Ya. Saudara, ini hal yang amat sederhana, tapi sesungguhnya ini menjadi sebuah landasan, sebuah pijakan, langkah yang pertama bila kita ingin mengalami hidup yang berkemenangan. Karena kalau kita nggak melalui hal ini, maka kita sulit mencapai hidup yang berkemenangan. Sebaliknya, ketika kita dikuasai kekhawatiran, itu sebenarnya langkah awal untuk kita menuju kekalahan, saudaraku. Yang namanya khawatir itu punya teman dekat, punya saudara. Apa itu? Takut, cemas, gentar. Kalau kekhawatiran sudah hadir dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka teman-temannya ikut datang, yaitu ketakutan, kecemasan, kegentaran. Ada seorang raja yang hebat dalam berperang. Ini bukan Daud, saudara ya. Daud adalah raja yang hebat dalam berperang. Tapi ada satu raja. Coba kita lihat 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-47. 1 Samuel 14 ayat 47. Bunyinya demikian. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Perhatikan nama-nama musuhnya ya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Ya, ingat baik-baik Filistin. Dan kemanapun ia pergi, dicatat apa? Ia selalu mendapat kemenangan. Memang Saul tidak sehebat Daud, tapi Saul itu raja yang jago dalam berperang, saudara. Dan ada satu musuh yang pernah dikalahkan, yaitu bangsa Filistin. Saudara, kalau saudara pernah mengalami sebuah masalah, misalnya Tuhan izinkan engkau satu hari kehilangan pekerjaan, lalu kondisi keuanganmu menipis, tapi engkau bisa melewatinya dengan baik, dan akhirnya engkau menjadi pemenang atas masalah itu. Kira-kira selanjutnya ketika engkau menghadapi masalah yang sama, gimana? Pasti engkau bisa berkata, saya pernah hadapi ini.
saya pasti menang. Tapi tahukah saudara, Saul yang pernah mengalahkan Filistin, satu ketika, ini setelah mengalahkan Filistin, satu ketika dia hampir-hampir dikalahkan oleh Filistin. Ini terjadi di sebuah lembah yang namanya lembah Tarbantin. Nanti saudara baca di rumah ya, itu tercatat di 1 Samuel pasal 17. Pada masa itu, ada bukit di sebelah kiri dan kanan dari lembah Tarbantin. Nah, bangsa atau tentara Israel berkemah di bukit yang satu, lalu bangsa Filistin, tentara Filistin berkemah di bukit yang seberangnya. Di tengah-tengahnya ini adalah lembah Tarbantin. Mereka bersiap-siap berperang. Ketika mereka bersiap-siap berperang, lalu majulah seorang tentara dari Filistin yang bernama Goliat. Dan dia mengata-ngatai bangsa Israel, menakut-nakuti bangsa Israel. Dan ternyata bangsa Israel termakan dengan perkataan si Goliat itu. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Saudara, di titik itu sebetulnya bangsa Israel sudah diambang kekalahan. Setelah mereka menjadi cemas dan takut, hati mereka gentar. Mereka tidak berani maju menyerang Filistin. Yang mereka buat hanya bertahan dan menunggu saja. Mereka tidak berani melakukan inisiatif, saudara. Di titik itu sebetulnya kalau bangsa Filistin maju bersama-sama menyerang Israel, Israel bisa kalah loh. Coba bayangkan, seorang raja yang pernah mengalahkan Filistin, satu hari hampir dikalahkan oleh Filistin. Hanya karena apa? Kecemasan dan ketakutan, saudara. Sampai tampil seorang pemuda yang tidak dikuasai oleh ketakutan, yaitu Daud. Dan ketika Daud mengalahkan Goliat, Israel pun berhasil mengalahkan Filistin. Saudara, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu melumpuhkan kekuatan kita. Seorang hamba Tuhan berkata demikian, ketika seseorang dikuasai oleh ketakutan, sebetulnya dia sudah kalah sebelum berperang. Imannya sudah lemah, bahkan dikatakan sudah gugur. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau Anda dan saya dikuasai oleh itu. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir. Saudara tahukah, ketika kekhawatiran itu kita biarkan, kita izinkan menguasai hidup kita, itu sebetulnya membuka pintu masuk untuk roh jahat menyerang lebih dalam. Karena salah satu sasaran iblis yang mau dibuat dalam kehidupan Anda dan saya apa? Lumpuh karena ketakutan. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, sekitar 7-8 tahun yang silam, ada seorang gadis muda, gadis yang pintar, asalnya dari Papua, saudaraku. Gadis yang pintar, energik, dan dia kuliah di Malang sini. Satu kali dia hadir di gereja kita, dan ketika dia ketemu dengan saya, Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya untuk saya mendoakan gadis ini. Ternyata gadis ini punya masalah, saudara. Masalahnya adalah dia seringkali dikuasai oleh ketakutan. Dan ketakutannya itu, saudara begini ya, orang takut itu manusiawi. Tetapi ketika ketakutan terus menguasai semua aspek kehidupanmu, itu sudah gak benar, saudara. Tangkap ini baik-baik. Ya, akhirnya saya doakan gadis ini, namanya Azalina. Tolong ditampilkan, kebetulan direkam ini ya. Mungkin ada dari saudara yang pernah melihat. Tadi di folder yang tadi, ada? Bisa keluar? Tampilkan aja.
Roh ketakutan, judulnya roh ketakutan. Ya, tolong Nando bantu ya. Ya, kok nggak keluar? Nah, jangan ragu-ragu, keluarkan saja. Nih, ini gadis ini coba. Ini sayangnya suaranya nggak seberapa jelas, tapi nggak apa-apa ya. Go, now go, go. Dalam nama Yesus, aku beri tahan keluar. Kalau orang ada musik di benahan, keluar tinggalkan ini. Nah, saudara, kira-kira sekitar 1-2 menit gadis ini manifestasi. Ya, dia manifestasi, setelah itu dia dibebaskan dari roh jahat. Cukup ya, kita nggak perlu lihat sampai selesai. Nah, berapa hari kemudian saya tanya melalui WA, apa yang terjadi dengan gadis ini, dan gadis ini menjawab. Coba tampilkan itu, Azalina WA, bisa diperbesar nggak itu? Itu oke. Nah, coba yang bawah. Ya, pengakuan dia, saudara. Perhatikan, saudaraku. Di balik ketakutan itu ada spirit, ada roh jahat. Ya, sekali lagi, takut itu manusiawi. Ketika kita bisa kuasai. Tetapi kalau sudah tidak, saya bukannya orang yang nggak pernah takut. Kalau saudara bilang Pak Hari, kalau Pak Hari nggak takut, coba itu giginya macan itu dipegang gitu. Saya nggak berani, saudara. Ya itu ketakutan yang manusiawi. Tapi ketika ketakutan itu menguasai hidup kita, ya, sehingga membuat kita mau ini takut, mau itu takut, saudara, itu melumpuhkan hidupmu. Padahal Tuhan menciptakan kita. Sekali lagi apa yang dia rindukan, Tuhan merindukan kita bahkan lebih dari pemenang, saudara. Oleh karena itu, perintah ini sederhana, tapi seringkali kita abai. Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, Yesus tidak saja memberi perintah, Yesus juga memberi caranya supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dia memberi, menuntun ya. Nanti kalau saudara mau baca lengkap, ini di Matius pasal 6, mulai dari ayat 26 sampai ke bawah. Tapi kita akan baca terpotong-potong saja untuk menyingkat waktu. Kita lihat bagaimana caranya kita bisa lepas dari kekhawatiran. Mulai dari Matius 6, ayat 26 sampai selanjutnya. Matius 6, ayat 26. Apa yang Yesus katakan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lembung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan bilang apa? Lihat burung, lihat bunga bakung, lihat rumput. Sampai hari ini semua ada. Haleluya. Apa sih maksudnya yang Tuhan mau bilang? Tuhan mau bilang begini, penuhi hati dan pikiranmu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sederhana sekali, kalau kita mau bikin mudah. Coba pandang sekelilingmu, pandang. Apa yang kau lihat? Manusia, Pak. Betul. Yang kau lihat adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Perhatikan saudara, mata ini jendela informasi. Sebetulnya telinga juga, ya. Ini mata dan telinga ini jendela informasi. Artinya, apa yang engkau lihat atau engkau dengar, itu pula yang akan masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Amin.
Ketika engkau mengarahkan mata dan telingamu untuk setiap perbuatan Tuhan, setiap karya Tuhan, apapun itu yang terjadi sekelilingmu, sebetulnya ketika itu imanmu akan diperkuat. Dan akibatnya apa? Kekhawatiran tidak bisa menguasai hidupmu. Tapi sebaliknya ketika yang engkau izinkan masuk melalui mata dan telingamu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi semua. Yang kita lihat di dunia ini apa sih? Keserakahan, perselingkuhan, kejahatan, penipuan, bencana alam. Kalau itu yang terus kau masukkan, otomatis saudara, engkau akan dikuasai oleh kekhawatiran, sakit penyakit, maaf ya, laporan kesehatanmu. Itu akan menyebabkan hidupmu khawatir, saudara. Saya memberi saran kepada kita semua, ya. Bukannya kita menolak keberadaan semua hal-hal yang buruk itu. Ada memang di sekeliling kita. Tapi kita harus membanjiri hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang datang dari Tuhan, hal-hal yang membuat kita semakin mengagumi Tuhan. Amin, saudaraku. Tahukah saudara, kekhawatiran itu menular loh. Saya memberi saran kepada kita semua ya. Kalau Anda bertemu dengan seseorang lalu terlibat dengan pembicaraan yang mana isinya orang itu hanya menyampaikan keluh kesah, sungut-sungut, betapa susahnya hidup, dan tidak ada satu kata pun yang keluar tentang kebaikan Tuhan. Lebih baik tinggalkan saja. Karena nanti lama-lama engkau ikut tertular loh. Engkau ikut khawatir sama dengan dia. Ya. Tapi kalau lawan bicaramu adalah orang-orang, betapa baiknya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Coba kita belajar, lihat sekeliling kita. Saudara, kalau engkau mau melihat sekelilingmu, bahkan di dalam gereja ini, bahkan di ruangan ini, engkau sebetulnya bisa melihat karya Tuhan. Maaf nih, coba ya, saya kasih contoh. Tuh, Pak Jumain dan Ibu Prapti itu. Ya, saya sering ambil contoh beliau karena sebenarnya saksi kehidupan. Apa sih kepintaran dia? Saudara, dia nggak punya kepintaran apa-apa. Apakah dia punya harta warisan? Enggak punya. Punya fasilitas, bahkan rumah pun masih ngontrak sampai hari ini. Tapi tahukah saudara, orang yang seperti itu pun dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara. Saudara, kita ini kan kalau setiap ibadah gini kita minum kopi ya. Kadang-kadang beliau bawakan kopi itu 1 kardus, saudara. Banyak banget ini Pak buat di gereja. Yang jualan kopi secangkir hanya Rp4.000, saudaraku. Satu kali beliau cerita bahwa ada keluarganya di Pasuruan yang mengalami bencana. Sampai rumahnya rusak. Kena puting beliung ya, betul ya Bu ya. Nah, mereka, Pak Jumain ke sana loh. Dan apa yang dia buat? Dia bantu. Dia ikut keluar uang. Dia bangun kembali rumah itu. Tahu nggak berapa banyak yang dia bantu? 40 juta. Itu bukan nilai yang kecil loh. Seorang tukang kopi bisa menjadi berkat. Coba lihat sekeliling. Coba. Nah itu misalnya Tante Neni. Tante Neni usia 78 ya? Hah? Cuna. Kristen. Masih muda saya Pak. Wah, yang beneran. Haleluya. Saudara, seorang ibu janda, suami nggak punya, pekerjaan nggak punya, masih harus merawat anaknya. Hari ini kita bisa lihat dia datang ke gereja dalam kondisi sehat, rumah pun masih ngontrak, saudara. Saya nggak pernah mendapati dia itu kelaparan sampai nggak bisa makan tuh. Tuhan pelihara, saudara. Coba kita belajar memakai mata dan telinga kita untuk memasukkan informasi-informasi tentang karya Tuhan. Jangan hal-hal yang duniawi terus terang. Apalagi saudara kumpulnya sama orang yang suka mengeluh, bersungut-sungut, ya. Aduh, pulang nggak tambah enak, saudara, tambah lemes. Ya. Saudara tahu nggak?
Apa yang menyebabkan bangsa Israel di lembah Tarbantin itu akhirnya menang? Cuman satu, ketika mata mereka melihat Daud mengalahkan Goliat. Dan akhirnya di benak mereka muncul, Daud bisa kalahkan Goliat. Artinya padahal Goliat ini salah satu pahlawan terbaik dari Filistin. Artinya kita Israel bisa kalahkan Filistin. Dan di hari itu ribuan orang Filistin dikalahkan oleh Israel. Kenapa? Mereka melihat karya Tuhan dalam kehidupan Daud. Sederhana sekali, Tuhan bilang apa? Lihat sekelilingmu. Ini bicara apa, saudara? Penuhi hati pikiranmu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang kedua, ya, hari ini saya mau sampaikan 3 hal aja. Matius 6 ayat 31-32. Bunyinya begini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan kalimat ini. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Coba katakan, Bapakku tahu apa yang kuhadapi. Saudara, kata Bapa ini menggunakan bahasa Yunani pater. Apa artinya pater? Pater itu ayah kandung. Papa, papi. Kalau orang Betawi bilang babe gitu ya. Ada bahasa, kalau bahasa Jawa apa? Hah? Papa. Betul, betul. Saudara, orang manusia punya kecenderungan ingin tahu segalanya. Betul? Orang itu ingin tahu. Kemarin ada apa? Itu tetangga sebelah kita ribut-ribut, ada apa tuh? Pingin tahu. Pingin tahu ini, pingin tahu itu, pingin tahu. Manusia punya kecenderungan itu. Dan ketika engkau menghadapi masalah, orang pun pingin tahu loh. Tapi akan berbeda hasilnya ketika yang tahu adalah pater. Ketika yang tahu adalah papamu, papimu, ayah kandungmu. Itu beda. Orang lain hanya sebatas ingin tahu, tapi pater itu ingin tahu dan peduli, saudaraku. Anak saya Yoel sekarang sedang dalam proses revisi. Jadi seminggu yang lampau dia sudah selesai sidang, tapi ada perlu yang direvisi. Dan berapa hari yang lalu dia kirim WA ke saya. WA-nya begini, Pak, uangku habis buat ngeprint. Ya namanya juga revisi ya, harus diprint ulang. Terus jawab saya apa? Terima kasih atas infonya anakku. Apa begitu? Oh enggak gitu saudara. Apa yang saya buat? Saya transfer uang, saya screenshot bukti transfernya, dan saya WA. Itulah papa saudara. Dia bukan sebatas ingin tahu, dia bertindak karena dia peduli. Haleluya. Yesus pernah berkata begini, adakah seorang daripadamu, jika anaknya minta roti, engkau memberi batu. Jika anaknya minta ikan, engkau memberi ular. Kalau manusia saja bisa memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Wow. Coba katakan sekali lagi, Bapakku tahu dan peduli. Haleluya. Yang ketiga, Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perhatikan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba katakan, jangan khawatir untuk hari esok. 1, 2, 3. Nah,
Tuhan mau bilang begini kepada Anda dan saya. Jangan membuat agenda kekhawatiran. Saya ulangi ya. Jangan membuat agenda kekhawatiran. Memang manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan antisipasi. Apa yang akan terjadi tahun depan? Apa yang terjadi buat anak saya? Apa yang akan terjadi buat usaha saya? Dia coba lakukan antisipasi. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tetapi ketika ketakutan menguasai hidupmu, antisipasimu akan berlebihan, saudaraku. Dan itu membuat engkau menjadi tidak produktif. Waduh, gimana ya? 6 bulan lagi anak saya harus masuk SMA. Belum ada uang. Setahun lagi harus bayar kontrakan. 2 tahun lagi anak saya yang sulung harus kuliah. Belum ada uang, saudaraku. Satu kali ya, ada seorang pendeta khotbah di sebuah gereja. Ya, dia itu pendeta tamu, pendeta undangan. Dia khotbah, dan setelah khotbah selesai, ada seorang ibu minta waktu menjumpai beliau. Terus dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau minta tolong kepada Bapak, saya mohon Bapak bisa ya. Apa itu Ibu? Saya punya seorang anak perempuan, Pak. Melihat perkembangan zaman akhir-akhir ini, saya khawatir, Pak. Bagaimana pergaulan bebas, kejahatan remaja, kehidupan anak-anak yang anak-anak remaja yang sudah nggak karu-karuan. Saya khawatir nanti anak saya yang perempuan ini mendapatkan jodoh yang salah. Jadi tolong doakan Pak, agar dia itu betul-betul mendapatkan jodoh yang baik, cinta Tuhan. Terus Bapak Pendeta, oh baik, saya akan doakan. Nah, permintaan yang bagus kan, ya toh. Anaknya mana? Terus ibu itu, sebentar Bapak tunggu di sini. Anaknya ada di belakang, saya panggil. Terus setelah anaknya digandeng, saudara. Bapak Pendeta lihat, Bu, anak ibu ini umur berapa? Kelas 3 SMP Pak. Ampun, dia baru kawin nanti beberapa tahun lagi Bu. Buat apa sekarang pusing dengan hal-hal seperti itu? Sudah tahu, sudah tangkap. Kita ini manusia pandai membuat agenda yang sebetulnya isinya cuma kekhawatiran. Yang belum tentu terjadi, saudaraku. Oke, memang ada masalah menghadang. Oh, 6 bulan lagi anak saya harus masuk SMA, saya nggak punya uang. Tulis saja solusinya, Tuhan tolong. 1 tahun lagi saya harus bayar kontrakan, Tuhan akan tolong. 2 tahun lagi anak saya masuk kuliah, Tuhan akan tolong. Gitu aja saudaraku. Ngapain? Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nggak usah dibawa-bawa lagi saudara. Kalau saudara coba pikirkan semuanya, mati muda loh saudara. Beneran. Ya, nikmatilah hidup. Tuh seperti Bu Prapti, ketemu saya penuh senyum. Selalu tersenyum. Karena Bu Prapti punya deposito 60 miliar. Oh enggak saudaraku, karena dia punya Tuhan Yesus. Betul ya Bu ya? Haleluya, itu yang menjadi pegangan hidupnya. Sekali-kali, saya ini selalu menyempatkan diri, setiap 1 atau 2 minggu, saya menggunakan kendaraan saya lewati tempat berjualan beliau. Kan beliau ini jualan kopi di pinggir jalan, saya lewati saudara. Kadang saya lihat bapaknya lagi melayani tamu, kadang saya lihat ibunya, kadang saya lihat anaknya. Pekerjaan yang begitu sederhana, Tuhan bisa berkati dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka nggak punya apa-apa kok. Saudara, sebagai penutup ya, saya ingin, ada saudara yang mungkin tahu akan kisah ini, tapi saya ingin membagikan kembali. Karena sebenarnya kisah ini sangat memberkati ya. Tolong tampilkan foto dari Daniel Tan. Ya, ini adalah Daniel Tan. Waktu diundang di Kick ND. Siapa orang ini saudara? Dia lahir tahun 79, artinya hari ini beliau berusia 44 tahun. Masih sangat muda.
Dia adalah seorang yang tinggal di daerah Sumatera Utara. Mungkin tetangganya Rita gitu ya. Deket Kabanjahe atau apa ya, daerah situ ya, betul ya? Ya, dari situ ya. Ditinggal oleh ayahnya sejak ketika masih dari kandungan. Begitu lahir, dia sudah ditinggal ibunya, dititipkan di neneknya. Dan sudah tahu neneknya itu miskin. Karena neneknya hanya kerja sebagai buruh harian. Dan buruh harian itu tidak dibayar uang, saudara. Dibayar pakai hasil kebun. Dibayar pakai pisang, dibayar pakai beras. Nanti sama nenek itu dijual. Baru uangnya bisa dia pakai. Dan untuk membesarkan si Daniel ini, neneknya nggak bisa beli susu. Jadi apa yang dia buat, dia kasih susu tajin. Ada yang tahu susu tajin? Biasanya kalau milenial nggak kenal susu tajin ya. Jadi susu tajin, saudara. Dan sejak kecil anak ini dibully karena dianggap sebagai pembuat masalah, buat orang susah. Ya, jadi dibully. Akhirnya pada usia 13 tahun dia nggak tahan, dia lari dari rumah, lalu mulai hidup di jalan dan sehari-harinya tidur di sebuah terminal yang namanya Terminal Sambo. Apa yang terjadi berikutnya? Akhirnya dia tumbuh besar menjadi seorang preman di sana. Mengalami pelecehan seksual, tumbuh besar menjadi seorang pribadi yang keras, minder, penuh dengan kepahitan dan kemarahan, serta tidak mempunyai masa depan. Namun satu kali ketika dia berjumpa Tuhan, itulah titik balik kehidupannya. Ketika dia merantau ke Jakarta, dia berjumpa dengan Tuhan. Semuanya mulai berubah, walaupun tidak dalam waktu satu malam. Sampai akhirnya beliau dipanggil, diwawancara oleh Kick Andy. Saya persingkat, saudara-saudara. Hari ini dia menjadi seorang hamba Tuhan yang banyak memberkati orang-orang Kristen. Dia punya sebuah perusahaan yang namanya Melly Garment. Ya, Melly's Garment ini memproduksi baju-baju balita yang sudah tersebar secara nasional. Karyawannya ada 500, saudara. Dia juga punya taman hiburan di dekat daerah Brastagi sana, namanya Taman Emisura atau Emisura Park. Tempatnya indah banget. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, seandainya saja Daniel Tan tidak dibebaskan dari kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi masa depan, dia tidak akan bisa menjadi seperti hari ini. Apa sih yang saudara takutkan? Saudara tahu nggak, sekali lagi, ketakutan adalah senjata iblis untuk melumpuhkan hidupmu. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir. Ada 3 hal yang kita buat supaya kita tidak perlu dikuasai kekhawatiran. Pertama, masuki hati dan pikiranmu dengan segala perbuatan Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Bapa tahu dan peduli. Yang ketiga, haleluya, luar biasa, hafal ya. Nanti saya kasih hadiah. Ayo kita nyanyikan satu lagu, kunci D. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik dan tolong ditampilkan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya,
Katakan, aku percaya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik. Ku puji. Bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tahu dan peduli atas hidup kami. Haleluya. Di tengah perubahan dunia yang tidak bisa kami perkirakan, yang tidak bisa kami antisipasi, kami punya Bapa yang tahu dan peduli. Dan kami hanya mau memandang kepadamu, Tuhan, Allah yang mengendalikan semuanya, Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Ya maaf saudara, saya ini agak ngebleng-ngebleng ya, jadi lupa perjamuan kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Perjamuan kudus ini akan menjadi berkat buat Anda dan saya bila mana kita menerimanya dalam kondisi yang benar. Oleh karena itu, bila engkau mendapati dirimu berdosa, maka datanglah kepada Tuhan, akuilah dosamu, bertobatlah, maka Dia akan mengampunimu dan melayakkanmu untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Silakan para hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Thank you Lord. Syukur bagimu, syukur bagimu, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan buat korban salib, sehingga kami bisa menikmati berkat dari roti dan anggur ini. Ini umat kepunyaan-Mu Bapa. Pakailah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang disediakan di belakang. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube seperti biasanya, yang nanti linknya akan dibagikan melalui grup Telegram gereja kurang lebih pukul 1 siang. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengundang seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Bapak Ibu Saudara dapat mengundang keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Selanjutnya untuk doa malam diadakan pada hari Rabu setiap jam 7 malam. Untuk yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Dan juga di hari Kamis, kelas Alkitab kembali diadakan dari jam 7 malam juga. Lalu juga ada komsel dewasa muda yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang mungkin memiliki kenalan atau mungkin keluarga yang berusia 15 hingga 25 tahun dan membutuhkan komunitas untuk bertumbuh bersama, boleh untuk ikut ke dalam komsel kita. Itu aja untuk pengumuman hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji, mendengar, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami hari ini belajar untuk tidak khawatir ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, dan bisa berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami ya Tuhan, Pak Hari. Berkatilah ia dengan kesehatan, berkatilah juga pelayanannya, penggembalaannya Tuhan, sehingga melalui pelayanannya, kemuliaan-Mu lah yang ditinggikannya Tuhan, dan juga melalui penggembalaannya, kami domba-dombanya bisa terus mengenal-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayannya Tuhan. Biarlah kami semua bisa melayani hanya dengan hati yang tulus, baik itu dari WL, pemain musik, singer, apapun ya Tuhan. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang Kamu kasihi ya Tuhan. Kami mohon
perlindungan-Mu ya Tuhan, dan juga tuntunan-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan Engkau sertai ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, baik itu studi, pekerjaan, dan lainnya, pasti berhasil dan sukses memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat dengan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami bawa bangsa ini, kami rindu Engkau melawat negara ini ya Tuhan. Curahkan hujan pertobatan bagi negara ini ya Tuhan. Lawat negeri ini Indonesia ya Tuhan. Dan juga berkatilah jajaran pemerintah dari yang paling atas, presiden, menteri, hingga yang aparat terendah ya Tuhan. Berilah mereka hati pemimpin, berilah mereka hati yang siap memberikan keputusan apapun hanya demi untuk kesejahteraan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami biar kami bisa memberikan dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa menjadi alat untuk mempelihara kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setelah kami akan pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu saja. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Engkau yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.